Selamat bertemu kembali saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan berikan, untuk hari yang Tuhan berikan kepada kita. Saya akan melanjutkan dari Filipi pasal yang kedua, mulai dengan ayat yang pertama. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba terima kasih untuk saat ini, untuk waktu ini, untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Ajar kami mengucap syukur Tuhan, karena hidup ini datangnya dari Engkau. Bahkan di dalam kehidupan kami yang telah Kau selamatkan, kami Engkau miliki, sehingga kami juga boleh menyadari apa yang bisa kami lakukan untuk memuliakan Tuhan. Berikan berkat-Mu, berikan kerinduan-Mu, berikan kehausan dan kelaparan akan firman-Mu Bapa. Dan saat ini hamba akan membaca dan sejenak merenungkan firman-Mu. Berikan berkat-Mu untuk hamba sendiri dan mereka yang merindukan akan firman-Mu. Berikan berkat surgawi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa. Amin. Filipi pasal yang kedua, saudara, Filipi pasal yang kedua, saya akan memulai dari ayat yang pertama. Demikian bunyinya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sampai saat ini tubuh Kristus, yaitu gereja atau jemaat Tuhan, telah terbagi-bagi menjadi banyak bagian. Sehingga ketika saya dan saudara membaca dari Filipi pasal yang kedua, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Kristus akan kembali meluruskan apa yang sudah bengkok. Di dalam Kristus kita akan dapat disempurnakan dari apa yang telah salah, dari apa yang telah tidak semestinya terjadi. Dan terkadang saudara, ayat Alkitab ini digunakan hanya untuk menggolkan pemimpin Anda yang tidak sesuai dengan apa yang ada dari Kristus. Itu yang akan menjadi pemisah, itu yang akan menjadi pemecah, itu yang akan menjadi kerikil tajam di dalam tubuh Kristus. Kalau setiap pemimpin Kristen, ya, pastor, pendeta, guru Kristen dan sebagainya, ya, mereka melakukan apa yang mereka lakukan di dalam pelayanannya di dalam Kristus, kita akan lebih bisa bersatu. Kita akan lebih bisa semakin menyaksikan Kristus bagi dunia ini. Perhatikan saudara, di dalam Kristus ada nasihat. Apa yang tidak bisa diberikan oleh pendeta Anda, pastor Anda, pemimpin rohani Anda, di dalam Kristus bisa. Di dalam Kristus ada nasihat, ya. Ada penghiburan kasih. Ada penghiburan kasih karena kasih itu asalnya dari Kristus.
Kalau pemimpin rohani Anda sudah kehabisan kasih di dalam Kristus, tidak akan kehabisan kasih. Ada persekutuan roh. Di dalam Kristus ada persekutuan roh. Kita bisa bersekutu kembali dengan Allah karena Kristus. Karena roh Kristus yang sudah tinggal di dalam diri saya dan diri Anda ketika kita percaya, kita kembali telah diberi persekutuan dengan Allah. Ada kasih mesra dan belas kasihan, sehingga kembali kalau kita baca kasih, itulah saudara yang harus kita pertumbuhkan. Ya. Di sisi lain, kalau kita mendengar atau membaca kata kasih bisa membosankan. Karena daging kita tidak setuju dengan apa itu kasih yang dari Allah. Kasih manusia terbatas, kasih manusia egois, tetapi di dalam kasih Kristus semuanya akan terbenahi, semuanya akan terselesaikan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ya. Jadi jangan ini dikebiri hanya untuk menggolkan pimpinan rohani Anda, tetapi biarlah ini kembali didasari oleh Kristus sendiri. Ya. Sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan di dalam Kristus. Mencontoh apa yang Kristus sudah contohkan kepada kita. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat pertama, Paulus berkata, ikutilah aku sebagaimana aku mengikuti Kristus. Paulus berani berkata demikian karena yang Paulus contoh adalah Kristus. Yang Paulus contoh bukan dirinya sendiri, agar dia diikuti oleh orang Kristen lain, tetapi Paulus memberikan dirinya untuk menjadi imitasi Kristus. Ya. Mengikuti Kristus, mencontoh Kristus, hidup seperti Kristus, melanjutkan misi Kristus. Itu yang Paulus sudah lakukan dan mau contohkan kepada saya dan Anda juga. Ya. Jadi kita satu di dalam Kristus untuk melanjutkan misi Kristus di bumi ini dengan sehati, sepikir, sejiwa, setujuan. Dan agar kita tidak meninggikan diri kita, tetapi kita lebih mengutamakan satu daripada yang lainnya. Jangan saling menyombongkan diri, karena kembali di bagian sebelumnya kita juga sudah membaca itu akan menjadi hal yang sia-sia. Anda mau menjadi nomor satu, Anda mau dikenal sebagai gereja yang nomor satu, gereja yang paling ini, paling itu, Anda akan gagal di dalam Kristus. Tetapi kalau Anda dengan giat menyatukan diri dengan Kristus, melakukan apa yang Kristus nasihatkan, masing-masing akan menjadi nomor satu bagi Kristus. Dan Kristus sendiri yang akan meninggikan Anda, jemaat di mana Anda berada, jikalau masing-masing kita menjalankan apa yang Kristus nasihatkan. Di dalam Kristus ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, belas kasihan, dan dari situ gereja Tuhan, jemaat Tuhan, orang Kristen menjadi sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, ya, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Kalau kita mau pingin dipuji, kita akan menjadi sia-sia, Anda akan menjadi sia-sia. Sebaliknya, kita diperintahkan agar saling merendahkan hati dan menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jangan hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain, kepentingan jemaat lain juga kita
perhatikan. Ayat kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sehingga kembali saudara, sebagai orang Kristen, ya, entah itu dari gereja apa Anda, Kristus adalah kepala gereja, Kristus adalah kepala jemaat, Kristus adalah pemimpin Anda. Tentunya ada pendeta, ada pastor yang menjadi wakil di gereja setempat. Tetapi itu semua harus juga tunduk, taat, dan melanjutkan pelayanan Kristus. Kalau tidak akan menjadi sehati, tidak akan menjadi sejiwa, tidak akan menjadi satu tujuan, dan akan menjadi pemisah, pemecah. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus adalah contoh kehidupan orang Kristen. Selama Yesus hidup sebagai manusia 2000 tahun yang lalu, Yesus telah memberikan panutan bagi saya, bagi saudara, dan bagi setiap orang Kristen, terutama juga mereka yang terlibat di dalam pelayanan. Biarlah para pendeta, pastor, hamba Tuhan, kita doakan agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin Kristen yang mencontoh dan melanjutkan misi Kristus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Tentunya sebagai manusia, kita tidak akan dikaruniai nama atas segala nama, karena nama itu hanya diperuntukkan bagi Yesus yang sempurna. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi imitasi Kristus, kita untuk mengikuti teladan Kristus, agar kita merendahkan diri, dan biarlah Tuhan sendiri yang akhirnya mengangkat kita, mengangkat Anda, meninggikan Anda untuk dihargai oleh orang-orang yang takut akan Allah. Rendahkanlah dirimu seperti Kristus, maka Allah akan meninggikan engkau. Allah yang akan memberikan penghiburan kepadamu melalui orang-orang yang takut akan Allah. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Pada akhirnya, saudara, semua manusia akan bertekuk lutut dan segala lidah akan mengaku jikalau Yesus Kristus adalah Tuhan. Ada saatnya nanti, ini adalah firman nubuatan, akan terjadi di waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Setiap lidah, termasuk mereka yang telah mati dan yang akan mati, menolak Yesus sebagai Tuhan mereka, sebagai Allah yang harus mereka sembah, sebagai Juru Selamat yang Allah sudah berikan. Mereka nanti akan bertekuk lutut. Mereka nanti akan mengaku dengan lidah mereka dan berkata, jikalau Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini semua terjadi bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini bukan untuk memberikan kesempatan kedua bagi mereka agar tidak bisa diselamatkan, karena keselamatan itu bisa mereka terima ketika mereka masih hidup. Tapi ini akan terjadi bagi kemuliaan Allah Bapa, sebagai tanda jikalau Yesus adalah kebenaran dan Allah yang telah memberikan Yesus bagi manusia adalah
benar agar manusia bisa diselamatkan oleh Yesus. Tetapi manusia tersebut telah menolak Yesus. Dan kalau Anda yang mendengar saat ini belum pernah mendengar apa yang saya katakan, bacalah Alkitab, saudara. Kalaupun Anda nanti mati dengan menolak Yesus, Anda tetap akan bertekuk lutut. Mungkin Anda tidak percaya akan apa yang akan saya katakan saat ini. Anda akan bertekuk lutut dan Anda akan mengaku jikalau Yesus Kristus adalah Tuhan pada akhirnya. Tetapi itu bukan untuk membuat Anda menjadi selamat dan bisa berpindah ke surga, tidak. Itu akan menjadi satu pernyataan yang memuliakan Allah Bapa jikalau Anda menolak kebenaran Allah. Jangan tolak kasih Allah. Allah begitu mengasihi Anda, Allah begitu mengasihi manusia. Allah telah memberikan Yesus Kristus agar manusia bisa diselamatkan dari dosanya dan beroleh jalan untuk menerima kehidupan kekal, untuk masuk surga. Dan bagi Anda yang sudah selamat, ya, Anda yang sudah jadi Kristen, satukanlah hati Anda, pikiran Anda, perbuatan Anda, dan ikutilah, contohlah Kristus. Maka Anda juga akan hidup memuliakan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.